Stevie G alias Steven Gerrard, anak lokal kota Liverpool yang tak pernah menyangka dirinya akan sampai di titik ini, menjadi hero legend klub sepak bola kebanggaan warga, benar-benar jauh dari bayangan Stevie. Sepak terjang Pangeran Liverpool FC itu memang mengalami pasang surut kejayaan, di mana momen glory yang ia rasakan selalu beriringan pula dengan momen kekecewaan. Saat ini, ketika ia sudah gantung sepatu dari Liverpool, baginya sepak bola bukan hanya sebuah penampilan, melainkan ajang menghadapi tantangan. Stevie G memang asli kelahiran Liverpool, sebuah kota yang sudah nempel dengan budaya sepak bola, dengan klub jagoan mereka Liverpool FC, sebuah klub yang dibesarkan di bawah binaan Bill Shankly dan berada di titik puncak kejayaannya pada era tahun 70-an dan 80-an. Dari Shankly lanjut ke zaman Bob Paisley, Joe Fagan, dan legend Kenny Dalglish. Paul Gerrard, ayah Stevie, adalah salah satu fans setia Liverpool di era-era itu. Mau laga apapun, ia selalu nggak mau ketinggalan beli tiket untuk mengajak anak istrinya nonton di Stadion Anfield. Dan pada akhirnya, Stevie kecil jadi ketularan. Sejak umuran SD, Stevie sudah gabung klub sepak bola dan terkenal sebagai mesin gol. Pernah klubnya menang 27-0, selusin gol diantaranya dicetak Stevie dari area tengah. Steven Gerrard masuk Akademi Liverpool pada usia 8 tahun. Performa Stevie di lapangan berhasil memukau Hugh Macaulay, pelatih Akademi Liverpool saat itu. Stevie punya fokus baik dan jiwa bersaing tinggi. Saat insiden Hillsborough pada April 1989, Stevie kecil sudah merasakan imbas bencana tersebut. Ia kehilangan sepupunya yang bernama John Paul di kejadian itu. Stevie bahkan belum mengerti betul ketika ia melihat deretan buket bunga tanda duka cita di area Anfield. Yang menjadi titik awal ia mengerti jargon "You Never Walk Alone" yang sering dinyanyikan Liverpoolian. Stevie masih stay di Akademi Liverpool ketika klub itu mengalami masa suram di awal 90-an. Ketika klub Man United lebih banyak bicara di kancah liga, di mana uang jadi elemen paling fundamental. Mereka berhasil meraih kejayaan jauh di atas Liverpool. Di akademi, ada satu bocah lain yang memperlihatkan bakat alaminya selain Stevie. Ia adalah Michael Owen. Keduanya merupakan duo yang sangat kuat saat masih level junior. Mereka menciptakan chemistry yang melebihi rekan-rekan lain di akademi. Selain jago passing, Stevie juga dikenal pemain tanpa kompromi urusan tackling. Seringkali ia lepas kendali, baik dalam laga sparring maupun latihan biasa. Cemerlang di level junior gak ada artinya jika bapuk di ajang sesungguhnya, yaitu level senior. Akhirnya, 29 November 1998, di bawah pelatih Gerard Houllier, Steven Gerrard mulai debut tim seniornya dari bangku cadangan. Walau hanya 3 menit bermain dalam partai melawan Blackburn, Stevie dan Owen cukup merasakan atmosfer panggung sepak bola yang sesungguhnya. Setelah pertandingan itu, kehidupan para wonderkid ini pun berubah dengan cepat. Dari kerasnya pertandingan, momentum ambil keputusan, dukungan, serta cemoohan supporter, dan lain sebagainya. Di sini juga muncul nama Jamie Carragher sebagai pelapis muda generasi masa depan The Reds. Gak jauh beda dengan Stevie, Jamie pun merupakan tipe pemain agresif. Tak jarang keduanya harus diusir wasit akibat mudah terprovokasi lawan. Namun bagaimanapun, bakatnya tetap luar biasa. Hanya tinggal menunggu waktu saja hingga dunia melihat skill ajaibnya. 1 tahun kemudian ketika laga versus Sheffield United, Stevie G mencetak sebuah gol yang gak lazim dilakukan pemain muda di era itu. Gerrard adalah pemain paling komplit. Di luar bisa bertahan, ngasih assist dan cetak gol, Stevie juga punya mental petarung dan gak gentar ngajak tawuran. Gerrard dan pemain muda lain jadi kunci suksesnya Liverpool meraih double winner pada 2001. Berhasil melibas Arsenal di Piala FA dan menumbangkan Alaves di UEFA Cup. Tahun itu, Stevie G dinobatkan sebagai Young Player of the Year oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Publik Liverpool makin mencintai Stevie muda itu, karena ia selalu totalitas dalam setiap laga yang ia jalani. Namun bagi supporter The Reds, semua gelar itu terasa hambar jika belum dilengkapi juara liga. Tahun 2003, tiba-tiba datang seorang Roman Abramovich yang membeli Chelsea, klub mediocre saat itu, hingga klub itu bisa bersaing dengan Man United dari segi finansial. Peta persaingan Liga Inggris pun makin meningkat. The Blues dalam sekejap berubah jadi klub para pemain bintang berkat kekuatan cuan Mr. Roman. 2004, mereka merekrut Jose Mourinho, manajer muda yang dianggap spesial setelah membawa Porto juara Liga Champion. Tantangan makin berat bagi Stevie yang udah gemes ingin memberi trofi Liga Inggris bagi klub kecintaannya.
Stevie tetap setia meskipun ia sadar kalau Liverpool gak cukup strong untuk bersaing dengan mereka yang memiliki sejumlah pemain mahal. Godaan makin kuat saat Mourinho justru berminat untuk memboyongnya ke klub Chelsea. Namun alih-alih Gerrard, malah Michael Owen yang lebih dulu minggat dari Liverpool, bukan ke Chelsea, melainkan ke Real Madrid yang lagi santer dengan proyek Galactico-nya. Beda halnya dengan Gerrard yang memilih loyal, Owen lebih mementingkan masa depan karirnya dengan gaji besar dan meraih banyak gelar. Terpisahlah sudah duet Stevie Owen. Stevie jadi tulang punggung satu-satunya yang tersisa untuk memikul beban tim yang sedang kesulitan. Hubungannya dengan sang pelatih Rafa Benitez pun tak sehangat hubungannya dengan pelatih sebelumnya, yaitu Gerard Houllier. Rafa agak kurang peduli dengan sisi psikologis para pemainnya. Alhasil pada musim itu, Liverpool terseok-seok di Liga dan harus susah payah lolos fase grup Liga Champions. Di partai terakhir grup A saja, mereka hampir tersingkir oleh Olympiakos, klub Liga Yunani yang diperkuat Rivaldo. Beruntung dengan sebuah lesatan cannonball, Steven Gerrard berhasil menolong Liverpool untuk lolos grup Liga Champions. Namun di luar semua itu, kondisi Gerrard sendiri di klub lagi nggak kondusif. Tekanan fans yang menuntutnya selalu on fire, kurangnya dukungan tandem dalam level permainan, serta sikap Benitez yang kurang menghargainya. Stevie tidak dipandang sebagai key player seperti yang ia terima dari pelatih-pelatih sebelumnya. Kondisi itu semakin dimanfaatkan The Special One untuk terus mepetin Gerrard agar bisa pindah saja ke klub Chelsea. Di saat rumor itu makin santer, pada Februari 2005, Liverpool kebetulan ketemu Chelsea di final League Cup. Makin kebetulannya lagi, di laga itu Gerrard melakukan blunder dan menceploskan bola ke gawang sendiri, sekaligus jadi gol penentu kemenangan Chelsea. Sontak Stevie pun jadi bahan cacian supporter yang menganggapnya sudah nggak fokus dengan klubnya sendiri. Untungnya, Liverpool masih punya chance di kompetisi Liga Champions. Tanpa diduga mereka lolos ke semifinal setelah memulangkan si nyonya tua Juventus. Di semifinal nanti, secara kebetulan lagi, mereka harus kembali menghadapi anak asuh Jose Mourinho. Gejolak tentu semakin dirasakan apalagi kali ini The Reds main di Anfield, kandang sendiri. Agregat masih 0-0 dan di laga ini Liverpool berhasil unggul lebih dulu lewat gol Luis Garcia. Gol yang cukup kontroversial namun tetap disahkan karena belum ada teknologi VAR saat itu. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Liverpool lolos ke final yang akan digelar di Stadion Istanbul. Namun momen itu tetap tidak menurunkan rumor soal kepindahan Gerrard ke klub Chelsea. Publik sangat yakin bahwa Stevie akan segera hengkang setelah final Champions League yang mustahil mereka menangkan. AC Milan saat itu dianggap terlalu overpower untuk mereka kalahkan. Pada hari H partai final, Stadion Istanbul dipadati ribuan supporter The Reds. Liverpool yang hanya mengandalkan Stevie G harus menghadapi Rossoneri yang dihuni pemain grade A di setiap posisi. Kurang dari 1 menit setelah peluit kick-off dibunyikan, gawang Liverpool sudah dijebol Maldini. Setelah itu, praktis Milan menguasai ball possession dan bermain seperti lawan bocah-bocah SMP. 2 gol Hernan Crespo semakin mengukuhkan posisi Milan, skor 3-0 sampai paruh waktu. Anak asuh Ancelotti ini memang bukan lawan sepadan bagi Stevie dan kawan-kawan. Sepanjang jeda turun minum, para supporter Liverpool tak berhenti menyanyikan lagu gacuan mereka, menggemalah lirik lagu You Never Walk Alone di seluruh stadion Turki itu. Lanjut ke babak kedua, Milan yang unggul mudah di babak pertama seperti mengendorkan tempo permainannya. Akibatnya Milan harus kecolongan 1 gol lewat headingan Gerrard yang memperkecil ketertinggalan. 1 gol itu membuat supporter makin bergemuruh dan confident pemain pun sedikit bangkit. Dan benar saja, 2 gol kembali menyusul beberapa menit kemudian. Milan benar-benar kena mental saat kedudukan berhasil disamakan. Di menit-menit akhir, Jerzy Dudek tampil sebagai pahlawan dengan double save-nya. Pertandingan akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Para penggawa Milan yang masih kena efek shock terapi seperti kehilangan gairahnya. 2 kali berturut-turut, penendang mereka gagal mengeksekusi penalti. Setelah skor sama, semua beban di pundak Sheva. Jerzy Dudek yang kini keluar sebagai superhero. Tendangan Shevchenko itu dengan mudah berhasil ia tepis. Liverpool keluar sebagai juara dalam sebuah partai final paling dramatis sepanjang sejarah UCL. Para pemain Liverpool meluapkan semua kegembiraannya, terutama sang kapten Stevie yang terasa lepas semua beban di tubuhnya. Dan untuk kali kelima, trofi klub paling bergengsi itu mampir ke Museum Anfield.
Trofi itu menjadi saksi paling jujur bahwa Steven Gerrard memang ruh dan tulang punggung Liverpool. Belum sempat masuk ruang ganti, Stevie sudah dihujani pertanyaan soal gosip kepindahannya selama ini. Publik nggak sabar menanti jawaban pasti dari Stevie. Kepada awak media seusai laga, Gerrard membuat jawaban dengan sebuah pertanyaan sarkas. Ia bilang, "Bagaimana aku bisa pergi setelah malam luar biasa seperti ini?" Namun lagi-lagi, respon Benitez yang kurang sedap, seolah ia tak masalah Stevie milih pergi atau tetap stay di Liverpool. 6 minggu setelah momen glory di Istanbul, beredar berita bahwa agen Stevie sedang berusaha menjajakan pemainnya ke klub Chelsea. Berita itu tentu membuat patah hati para pendukungnya. Sontak protes pun digelar. Para fans mengitari pusat latihan, mereka menghujat bahkan disertai aksi bakar-bakar jersey. Gerrard kembali di posisi serba salah. Ia tak bisa menampik gelombang protes para fans yang terlanjur mencintainya. Beberapa waktu kemudian, Steven Gerrard mendatangi ayahnya untuk meminta nasihat. Paul Gerrard yang Liverpoolian sejati menyarankan sang anak untuk mengikuti kata hati ketimbang pikirannya. Dimanapun Stevie berada, ia tidak akan mendapat animo perhatian yang lebih besar dibanding yang diberikan warga Liverpool. Stevie sendiri memang anak Liverpool abis. Ia sudah terlanjur sayang dengan klub itu. Alhasil beberapa waktu kemudian muncul berita susulan yang mengatakan bahwa Stevie akan tetap stay di Liverpool dan sign kontrak 4 tahun ke depan. Banyak orang yang bilang Stevie bodoh dalam ambil keputusan, tapi hanya dia sendiri yang tahu perasaannya. Musim itu Stevie dengan tegas masih membela klub yang membesarkannya, dan di akhir musim ia kembali mempersembahkan trofi. Lagi-lagi cannonball-nya dari luar kotak penalti berhasil menjebol gawang West Ham di final Piala FA. Liverpool juga kembali masuk final Liga Champions, tapi sayang saat itu mereka gagal mempertahankan gelar. Kini para fans bisa lega setelah tahu bahwa Gerrard nggak akan kabur kemana-mana. Hanya satu lagi tugas besar seorang Gerrard, yaitu merengkuh trofi Liga Inggris yang belum pernah ia dapatkan. Tanggung jawab yang cukup berat karena tensi persaingan yang makin meningkat. Manchester City juga tiba-tiba berevolusi jadi klub kaya raya setelah dipegang Sheikh Mansur, Raja Minyak Abu Dhabi. Sementara Liverpool baru dapat giliran ketiban duit saat duo bisnismen Amerika menanam modal di 2007. Dengan ambisi tinggi, mereka ikut menggebu di bursa transfer. Didatangkanlah beberapa amunisi baru seperti Fernando Torres, bintang muda Ajax Ryan Babel, dan tambah Mascherano di bulan Februarinya. Mereka bahkan berhasil menggasak MU meskipun belum mampu menggesernya dari puncak klasemen. Liverpool hanya selisih 4 poin saja di akhir musim kompetisi 2008-2009. Pada perkembangan berikutnya, Liverpool harus kembali kena prahara setelah salah satu pemodal mereka mengalami kebangkrutan bisnis. Liverpool malah jadi klub dengan hutang paling tinggi pada 2010. Selama ini mereka beli-beli pemain ternyata dari uang hasil ngutang. Kondisi klub lagi-lagi terseok-seok. Krisis duit jadi hambatan yang selama ini belum dialami klub Liverpool. Momen peringatan peristiwa kelam 15 April 2009 itu digunakan untuk mengembalikan spirit mereka. Namun spirit itu hanya berlaku bagi lokal boy seperti Stevie dan Jamie. Gak ngefek bagi pemain asing yang mementingkan karir. Fernando Torres pun hengkang ke klub Chelsea, diikuti Mascherano yang pindah ke La Liga dan gabung bersama Barca. Di sisi lain, Liga Inggris mulai dikuasai klub Sultan Manchester City yang hingga hari ini jadi raja Premier League. Sementara Stevie yang masuk usia 30 tahun sudah mulai kehilangan masa prime-nya. Tubuhnya mulai renta dan dihuni banyak cedera. Dengan bantuan painkiller, Stevie harus memikul beban target juara yang makin lama dirasa bertambah berat. Paling parah, cederanya adalah di bagian pangkal paha yang membuatnya harus berbaring di meja operasi. Tidak ada yang bisa dilakukan Stevie selain rehat sementara waktu. Sang kapten ini pun jadi makin ngerasa nggak guna. Selama masa pemulihan, Stevie harus jadi warga biasa yang ternyata ia sangat menikmatinya. Ia bisa menikmati sepak bola dari tribun seperti masa kecilnya. Di momen ini pula, ia bisa merasakan langsung kehangatan sikap warga lokal yang mendukungnya. Namun demikian, setelah selesai recovery, Stevie tua balik ke lapangan dan masih nagih untuk ngejar prestasi. Tahun 2014, mereka menjalani musim yang fantastis saat Luis Suarez dan Daniel Sturridge jadi bomber lini depan paling mengerikan di Premier League. Didukung Coutinho di lini tengah, kini Stevie punya rekan sepadan di sekelilingnya. Striker Uruguay itu begitu tak terhentikan sebagai mesin gol.
Liverpool berhasil merangkak ke peringkat pertama menuju akhir musim. Tanggal 15 April, pertandingan paling vital menghadapi peringkat kedua Man City pun digelar. Perburuan poin saat itu berjalan dramatis. Setelah skor imbang 2-2, gol Philippe Coutinho di menit akhir berhasil mengukuhkan kemenangan Liverpool terhadap pesaing beratnya. Hasil pertandingan yang emosional, dan Steven Gerrard seperti akan benar-benar meraih mimpinya sebagai juara Liga. Satu lagi rintangan di akhir April yaitu menghadapi Chelsea yang berada di peringkat 3 klasemen. 48 jam sebelum laga, Stevie terus dibuat gelisah akibat kondisinya yang kurang fit. Kali ini bagian punggung yang terus merasakan linu. Namun sebagai pemimpin, ia merasa harus tetap tampil di partai penentuan itu. Apalagi para fans kini hampir 100% percaya bahwa Liverpool kali ini akan mengamankan gelar juara. Bermain di kandang sendiri dengan statistik apik, mereka dianggap punya kesempatan besar mengamankan poin di puncak klasemen. Legenda Liverpool Mohamed Salah saat itu masih membela tim biru. Saat permainan dimulai, Liverpool memang sukses menguasai pertandingan walaupun belum menghasilkan gol. Sampai ketika di menit akhir babak pertama, tiba di momen bersejarah, Stevie G terpeleset yang membuat bola direbut Dembaba dan Stevie G harus memungut bola dari gawang sendiri. Berkat blunder krusialnya itu, akhirnya meloloskan City sebagai juara Premier League musim itu. Sungguh nasib yang teramat pedih bagi Steven Gerrard. Stevie sendiri tak berhenti menyalahkan dirinya atas kekalahan itu. Momen tak kalah getir juga dirasakan pada laga selanjutnya saat mereka sudah unggul 3-0 atas lawannya Crystal Palace, tiba-tiba berhasil disamakan dalam 10 menit terakhir, seperti karma atas kemenangan mereka dari AC Milan di final Champions tempo lalu. Suarez sampai tak bisa menahan tangisnya, dan tak lama hengkanglah ia menuju Catalunya. Setelah 17 tahun karirnya di Liverpool, Stevie G akhirnya melakoni laga terakhirnya di Stadion Anfield pada 16 Mei 2016, 5 bulan sebelum seorang Jurgen Klopp datang dan membawa kesuksesan bagi The Reds. Sungguh waktu yang tidak berpihak pada Stevie. Mourinho tetap memuji Steven Gerrard sebagai legenda meski tanpa gelar Liga. Mourinho yang berusaha menariknya ketika ia di Chelsea, Inter Milan sampai ke Real Madrid, tetap saja gagal merebut hati Gerrard dari Liverpool yang dia cintai. Masa tua Steven Gerrard ia habiskan dengan santai di kompetisi MLS bersama LA Galaxy. Itulah Steven Gerrard, pemain yang layak menyandang sebutan salah satu pemain terbaik Liverpool sepanjang masa. Oke, demikianlah alur cerita kali ini. Kita pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.